saya yang sudah 40 tahun menikah, apakah tidak ada masalah? Ada masalah. Masalahnya apa? Masalah itu saya anggap tantangan. Sebab kalau kita anggap masalah secara psikologis, rasanya berat banget gitu ya menikah ya. Saya khawatir nggak ada yang mau menikah ya. Melalui tantangan itulah kita akan bertumbuh, akan berubah dan terus bertumbuh hingga menjadi pribadi yang lebih matang dari hari ke hari. Nah, tantangannya apa sih? Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Kembali ketemu dengan saya ya. Dan masih ingat nggak materi atau sesi kita yang terakhir ya, mengenai 7 ciri-ciri conscious marriage atau nikah berkesadaran. Yang mudah-mudahan masih pada ingat ya. Kalau ada yang lupa-lupa sedikit nggak apa-apa, kalian bisa masuk lagi ke sesi sebelumnya, buka YouTube Tauhid Cinta. Nah, pasti kalian akan ketemu lagi, akan bisa menemukan sesi-sesi sebelumnya ya, sesi dengan materi yang khusus membahas mengenai nikah berkesadaran. Nah, nikah berkesadaran itu adalah studi saya lebih dari 25 tahun dan juga menjalani pernikahan selama 40 tahun. Nah, dan semuanya itu sebetulnya saya tulis di buku ini ya, buku Untuk Apa Menikah. Di sesi sebelumnya sedikit mengulas ya, review. Kenapa sih judulnya Untuk Apa Menikah? Nah, kenapa judulnya ini? Nah, banyak orang yang bilang itu judulnya kayaknya katanya provokatif. Iya, benar juga sih ya. Gini, kalau saya tanya dalam semua pasangan, kalau saya tanya untuk apa menikah, hampir semua nggak bisa jawab. Termasuk saya. Kalau saya ditanya untuk apa menikah ya, saya mikir ya untuk apa ya menikah. Nah, oleh karena itu buku ini sebetulnya untuk menjawab untuk apa menikah. Nah, sekarang di sesi yang sekarang saya ingin mengulas sedikit mengenai salah satu ciri-ciri nikah berkesadaran adalah kita sadar tantangan apa yang akan kita hadapi selama pernikahan. Selama pernikahan loh, bukan cuman 5 tahun, 10 tahun, tapi selama kita menikah. Nah, seperti saya yang sudah 40 tahun menikah, apakah tidak ada masalah? Ada masalah. Ya, nah, masalahnya apa? Oke, yang pertama ya, masalah itu saya anggap tantangan. Sebab kalau kita anggap masalah secara psikologis, rasanya berat banget gitu ya menikah ya. Saya khawatir nggak ada yang mau menikah ya kalau dibilang masalah. Nah, tapi kalau kita katakan tantangan, maka tantangan itu secara psikologis hendaknya kita hadapi, bukan kita hindari. Sebab melalui tantangan itulah kita akan bertumbuh, ya, akan berubah dan terus bertumbuh hingga menjadi pribadi yang lebih matang dari hari ke hari. Nah, tantangannya apa sih? Sesuai dengan studi saya sekian lama, tantangan itu ada 3. Yang pertama adalah perbedaan nilai-nilai dan ekspresinya. Nilai-nilai itu dibangun atas dasar 3 aspek. 1, bisa dibangun dari perbedaan agama. Ya, kalau saya mau secara secara garis besar, nilai-nilai dan ekspresinya itu bisa dibentuk dari belief system,
kepercayaan, tradisi budaya, kebiasaan-kebiasaan kita, upbringing kita, personality kita, lifestyle. Nah, itu bisa membentuk nilai-nilai. Dari mana nilai-nilai itu? Yaitu dari tadi yang sudah saya sebutkan, yang diperkenalkan kepada kita selama kita diasuh oleh orang tua. Juga termasuk kita dididik di sekolah, di lingkungan keluarga besar. Nah, itu baru yang pertama loh, tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah masalah ekonomi. Apakah ekonomi kita selalu lancar? Saya yakin ekonomi kita tidak selalu lancar. Contoh, selama musim pandemi, selama COVID, banyak loh orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang gulung tikar, banyak orang-orang yang kebutuhannya tidak terpenuhi karena gajinya dipotong tiba-tiba. Tidak sedikit KDRT yang terjadi akibat dari masalah ekonomi. Ya, kalau kita lihat dari statistik, 5-7% perceraian meningkat. Dan itu berangkat dari masalah ekonomi. Ya. Nah, ini kan sebuah fenomena yang kita hadapi ya. Apakah kita bisa menghindar dari itu? Kita tidak bisa menghindar dari masalah-masalah ketidakpastian dalam hidup ini. Yang kita bisa lakukan hanyalah bagaimana mengatasinya. Ya, kita tidak bisa mengatasi faktor eksternal yang terjadi begitu saja. Yang kita bisa lakukan adalah how to respond. Bagaimana kita menghadapi itu, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita menjawab masalah-masalah yang akan selalu bisa menjadi tantangan dalam kehidupan ini. Nah, itu baru tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga apa? Yaitu masalah intimasi. Nah, intimasi itu apa sih? Intimasi itu adalah masalah yang berkaitan dengan kehangatan, kemesraan, termasuk kepuasan seksual. Kepuasan seksual itu bukan masalah tabu. Itu sesuatu yang real, sesuatu yang sifatnya realitas, fakta, ya, yang kita hadapi. Apalagi sekarang banyak terjadi, semakin tinggi malah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu selama ini kita hanya mengenal di publik, ya, di ruang publik, di transportasi. Tapi kekerasan seksual itu bisa juga terjadi di dalam rumah tangga. Ya, mengenaskan ya, kalau kekerasan seksual ini terjadi di dalam rumah tangga. Banyak orang yang menganggap bahwa oh, kalau antara suami istri itu bukan kekerasan dalam rumah tangga. It is kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual itu bisa terjadi juga kekerasan dalam rumah tangga kalau suami memaksa melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Contoh, kalau istrinya sedang dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi mendapatkan haid atau menstruasi, atau dia sedang dalam situasi kondisi yang belum selesai dengan masa nifas. Nah, itu kan berarti kan sang istri sedang tidak dalam kondisi yang mood baik ya, dalam kondisi kesehatan yang baik. Tetapi
suami memaksa. Itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tunggu yang satu ini.